لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Sadaqallahul Azim. Semoga Allah yang Maha menatap, Maha menyaksikan, Maha tahu semua perilaku kita setiap saat, menjadikan ibadah Jumat ini menjadi jalan ampunan bagi seluruh dosa, penghapus seluruh aib, dan hati kita dibuka oleh Allah agar benar-benar sadar bahwa hidup ini untuk mengabdi kepadanya, bahwa dunia ini sepenuhnya milik Allah, hanya tempat mampir sebentar saja di sini, bahwa bukan di dunia ini tempat tinggal yang sesungguhnya. Dunia pasti kita tinggalkan, kita pasti mati, dan tidak ada yang dibawa dari dunia ini selain amal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Itulah kita diciptakan. Kalau kita benar-benar mengenal Allah dan mematuhi perintahnya, maka dunia ini oleh Allah akan dibuat melayani kita. Tapi kalau dunia yang jadi cita-citanya, Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, ini penting sekali sebagai bahan tafakur kita. Beliau bersabda, man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amroh. Barang siapa yang dunia saja tujuan hidupnya, hanya dunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, memuaskan syahwat, hanya duniawi saja, maka yang pertama Allah akan berikan kepadanya faraqallahu alaihi amroh, tercerai-berai kehidupannya, urusannya itu benar-benar setiap waktu jadi masalah-masalah yang mencerai-beraikan perasaannya, tidak akan pernah tenang hatinya. Seperti yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang pecinta dunia maka setiap waktunya akan dilanda kecemasan terus-menerus, letih yang berkelanjutan, capek hari-hari itu penuh capek, dan kekecewaan yang tiada henti. Silakan periksa hati kita, kalau setiap hari dilanda galau, cemas, kemudian capek sekali menghadapi hidup ini, dan kecewa, penyesalan yang tidak ada hentinya. Nah, itu ciri-ciri khas pecinta dunia. Umur bertambah, tidak ada tenang, karena akan diaduk-aduk terus oleh masalah lagi, sehingga dia tidak bisa menikmati dunia yang ada pada dirinya, karena lebih sibuk dengan urusan-urusan yang melelahkan batinnya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Yang kedua, pecinta dunia oleh Allah akan disimpan di pelupuk matanya. Faqrahu baina ainai, selalu merasa fakir. Jadi walaupun untung sudah luar biasa banyaknya, dia merasa kurang terus. Dia akan terus saja
seperti yang meminum air laut terus kemaruk dengan yang tidak ada. Lelah sekali dalam hidupnya, bertarung terus, dan dia sangat takut berkurang rezekinya. Tidak bayar zakat, karena zakat akan dianggap mengurangi rezekinya selain zakat fitrah. Pelit sekali bersedekah, kalaupun sedekah hanya untuk memamerkan kebaikan dirinya. Tidak ada yang asli. Dia mau bersedekah kalau ada keuntungan duniawi yang akan dia dapatkan. Selebihnya dia akan kikir, lebih sibuk dengan nafsunya. Dan yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan tidaklah ia mendapatkan dunia kecuali yang sudah ditetapkan Allah baginya. Jadi setiap orang sudah ditakar oleh Allah rezekinya. Tapi bagi yang cita-citanya dunia, dia dapat rezekinya dalam keadaan lelah, penuh kegelisahan, penuh keruwetan, keletihan, kekecewaan, kecemasan. Tidak ada yang dia nikmati kecuali benar-benar diaduk-aduk harinya. Padahal yang dia dapatkan tetap saja jatah dia, yang walaupun dia tidak seperti itu, tapi lurus niatnya pasti ketemu. Ini lanjutan hadisnya. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amroh. Dan barang siapa yang niatnya, tujuan hidupnya negeri akhirat, ingin menjadi ahli surga, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menghimpunkan urusan-urusannya. Dia bisnis, dia bekerja, dia dalam kehidupan nyata, tapi oleh Allah diatur sedemikian rupa sehingga urusannya itu tidak menekan perasaannya, tidak mencabik-cabik hatinya, tidak melelahkan lahir batinnya. Walaupun dia sibuk bekerja, hatinya sakinah, tenang, adem, tidak takut dengan dunia ini. Karena Allah juga menjadikan wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah menjadikan di hatinya ini kaya, tidak pernah takut miskin, tidak ada meminta-minta, menghibah-hibah. Dia ringan sekali untuk berzakat, dia ringan sekali berwakaf, dia ringan sedekah, tidak ada takut miskin di sini. Tenang hatinya tuh, sakinah, tidak iri dengan rezeki orang, dia puas, dia selalu bersyukur, adem, tentrem, dan wa ja'ala ghina fi qalbi wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia ini akan mendatanginya dalam keadaan hina. Artinya nanti rezekinya tuh ngejar kepada dia, dimudahkan, tidak selalu harus terbayang, tidak selalu harus terpikir, tidak harus terlalu terencanakan, tapi aneh tapi nyata. Setiap dia perlu apapun, Allah buat rezekinya tuh datang dalam keadaan dirinya terhormat. Tidak seperti orang korupsi atau orang yang berbuat nista sehingga dia hina dina. Tidak ada keletihan batin, tidak ada kehinaan akhlak. Semuanya akan berlangsung dengan sangat indah. Masya Allah. Ini sebetulnya yang dijanjikan. Kalau hidup kita lurus niatnya, lurus akhlaknya, dunia akan melayani kita. Tidak perlu banyak, yang penting cukup. Tiap kali kita perlu, Allah mencukupinya, walaupun tidak terbayangkan oleh kita. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakin kepada Allah, patuh kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar dari persoalan apapun. Persoalan keluarga, persoalan ekonomi, kesehatan, persoalan sosial, pasti nanti ada jalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari tempat yang tidak pernah terbayangkan sama sekali, tidak terpikirkan, tidak terdeteksi, tapi nanti akan ada. Jadi tidak ada risau, walaupun kelihatan tidak mungkin menurut kita. Apa yang tidak mungkin bagi Allah, penguasa langit dan bumi? Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa
yang hatinya bulat yakin kepada Allah, tidak pernah berharap kecuali hanya ke Allah, tidak pernah bergantung kepada makhluk, kepada gaji, kepada aset, kepada tabungan, kepada relasi. Allah tempat bersandar, fahuwa hasbuh. Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Tidak ada risau. Mantap sekali. Inilah seharusnya yang kita jalani, bukan stres. Jangan risau tentang keperluan kita. Sekarang yang akan datang, Allah yang memiliki diri kita sudah tahu. Dan perintah dari Allah bukan ngejar-ngejar rezeki, tapi menjemput rezeki. Yang kita kejar adalah keberkahannya. Jangan takut tidak punya rezeki. Takutlah tidak punya keyakinan Allah yang menjamin rezeki. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk melata di bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Kita tidak akan mati sebelum berjumpa dengan jatah kita seluruhnya. Mau pergi kemanapun Allah yang membagi. Mau banyak, sedang, sedikit, Allah yang menentukan. Dilapangkan oleh Allah, disempitkan oleh Allah. Kalau kita disempitkan rezeki, tidak ada yang bisa melapangkannya selain Allah. Kalau Allah memberi rezeki kepada kita, pasti sampai. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fardih. Tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah mau ngasih kepada kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa mencegah, pasti sampai. Tidak tertukar, tidak meleset, tidak ada yang bisa menunda, tidak ada yang bisa mempercepat. Allah satu-satunya. Siapapun makhluk, Allah lah yang menjamin rezekinya. Baik manusia maupun binatang, tetumbuhan, Allah yang menjamin. Ini sebetulnya rahasianya. Kalau kita tidak yakin kepada Allah, kita akan menjilat dan menghibah kepada manusia. Batin tidak akan pernah tenang. Semakin berharap dari makhluk, berharap dari selain Allah, tidak ada ketenangan hidup ini. Berharap dari Allah pasti tenang hadirin dan dicukupi. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya keyakinan kepada Allah. Ini fatal, ini bencana bagi kita. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak benar, tidak jujur dalam menjemput rezeki kita. Statusnya nanti berubah. Kalau kita jujur, kita ketemu dengan rezeki kita dalam keadaan halal, berkah, nyaman, nikmat ibadah. Tapi kalau kita tidak benar dengan korupsi, licik, ketemu juga dengan rezeki kita, tapi statusnya haram. Gelisah, susah, tidak bisa jadi ibadah, maunya berbuat maksiat terus. Kalau kita makan haram, mengalir pada tubuh kita darah yang penuh dengan keharaman, otak kita mudah berpikir haram, mulut juga begitu, kelakuan kita juga mudah melakukan haram. Padahal rezeki itu jatah kita, hanya menjemputnya dengan cara yang batil. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Rezeki pasti ada, tapi belum tentu membuat kita bahagia. Karena yang membuat bahagia itu syukurnya, bukan rezekinya. Mau diberi berapapun oleh Allah, kalau kita tidak tahu syukur, tidak ada bahagia dan tidak ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah karunia-Nya. Jangan takut hadirin, makin bersyukur makin ditambah. Bukan banyak keinginan yang membuat ditambah, banyak bersyukur. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Selanjutnya, jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar. Ada waktunya nanti Allah menguji, menyempitkan rezeki kita. Susah, ini tidak cukup, sabar saja, sabar. Jalani saja dengan sabar. Nanti akan ada waktunya dibuka lagi. Seperti COVID kemarin,
disempitkan sebentar saja, setahun 2 tahun, sudah itu waktunya dibuka, buka lagi. Tidak perlu berkeluh kesah, tidak perlu ngerasulah, jalanin. Kalau memang sedang takdirnya sempit, terima, sambil terus bekerja yang bagus sebagai amal soleh. Ikhtiar, semua ikhtiar kita adalah amal soleh. Tidak harus kerja keras mendatangkan rezeki yang banyak. Tidak. Rezeki itu tidak selalu ada kaitan dengan kerja keras, kerja cerdas. Tidak. Kalau Allah mau, yang santai dikasih, yang kerja keras sedikit bisa bagi Allah. Bagi kita kerja keras adalah ibadah, kerja cerdas adalah ibadah, kerja berkualitas adalah ibadah. Tidak harus berkaitan dengan jumlah rezeki, tapi berkaitan dengan berkahnya rezeki. Banyak yang kerja keras, sedikit saja dikasihnya. Ada yang santai-santai, dikasih banyak. Tapi mungkin yang dikasih sedikit barokah karena niatnya benar. Masya Allah. Sabar. Waktunya ditahan, sabar. Tidak ada yang bisa melapangkan selain Allah. Waktunya diambil rezeki kita, ridho. Tenang saja. Kalau Allah mau mengambil kendaraan kita, Allah mengambil, caranya mudah. Bikin sakit harus bayar mahal, atau kejadian apa kita harus jual rumah, jual kendaraan. Tenang saja, jalani saja dengan ridho. Karena rezeki berpindah-pindah, maka diambil rezekinya, tapi keridoan Allah datang kepada kita kalau kita ridho. Lihat orang lain, tidak perlu pakai iri dengki. Mau ngapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, Engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah, hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah. Dunia kalau tidak tahu ilmunya hanya bagian penderitaan saja. Cirinya adalah cemas, takut tidak ada, takut berkurang, takut saingan. Ini khas ini para pecinta dunia. Kemudian capek sekali, terkuras waktu, tenaga, pikiran, seakan tidak berhenti. Batin lelah, pikiran lelah, hati lelah, jasad juga lelah, dan selalu dipenuhi dengan kekecewaan, penyesalan, seakan tidak pernah terpuaskan hidup ini. Itulah pecinta dunia, beda dengan pecinta akhirat. Nikmat hayatan thayyibah, karena bekerja adalah ibadah, menafkahi keluarga adalah ibadah, berdagang adalah ibadah. Perkara rezeki Allah yang ngatur, tapi bekerja dengan niat yang ikhlas dan cara yang benar, itulah yang membahagiakan kita. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah berikan kepadanya, Allah anugerahkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, tenang dalam segala keadaan, bahagia. Dan Allah berikan cukup, ibadah terjaga, akhlak mulia, dan di akhirat kita akan mendapat lebih baik dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin,
Hidup ini aslinya untuk ibadah. Ibadah yang paling utama di antara perintah fardu adalah sholat. Aslinya hidup ini adalah menunggu waktu sholat. Kita tunggu waktu sholat, dan antara sholat ke sholat kita lakukan ibadah yang lain. Apakah bekerja, belajar, memuliakan keluarga, termasuk berolahraga, semua kita niatkan jadi ibadah. Kita tunggu waktu sholat, kita isi dengan sholat lain, ketemu lagi dengan waktu sholat, itu begitu. Jangan berat untuk sholat tepat pada waktu, karena memang itu yang diperintahkan. Sholat kita jaga tepat waktu, as-sholatu ala waktiha, maka Allah nanti akan membantu urusan-urusan kita lain. Karena mudah susahnya urusan bukan oleh masalah yang ada. Mudah dan susah itu ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, mudahlah. Kalau Allah tidak menolong, yang remeh-temeh saja susah. Maka sholat jaga tepat waktu. Bagaimana kalau sedang dagang? Tutup saja. Sholat, dahulukan Allah. Nanti Allah yang menjamin rezeki kita. Tidak mungkin berkurang rezeki hanya karena kita sholat tepat pada waktunya. Yang menyuruh sholat adalah Allah, yang membagi rezeki adalah Allah. Bagaimana mungkin akan berkurang? Nikmati hadirin, enjoy hidup ini dengan jalan Allah. Tidak ada bahagia dengan melupakan Allah. Tidak ada bahagia dengan melalaikan sholat. Oh, tidak ada. Letih sekali orang yang tidak sholat. Nikmati sholat, rapat, berhentilah waktu sholat. Apa ide yang hebat? Kecuali Allah yang memudahkan. Mau rapat habis-habisan, dibuat oleh Allah bangkrut, bangkrut saja. Dibuat oleh Allah rugi, rugi saja. Tidak ada rapat yang hebat. Yang ada adalah pertolongan Allah. Maka waktunya sholat, berhentilah rapat. Kita sholat, nanti Allah memudahkan semuanya. Masya Allah. Sholat yang kita tunggu dan kita isi dengan bentuk ibadah lainnya. Itulah hidup kita. Kita tunggu mati kita insya Allah dengan bahagia, dengan indah, dan pasti tercukupi. Walaupun kita tidak punya tabungan, walaupun kita tidak bisa membayangkan kemana bayar ini untuk anak sekolah, tenang saja. Allah sudah tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Kalau kita benar lurus di jalan Allah, pada waktunya ada insya Allah. Tidak harus selalu terbayang, tidak harus selalu terpikir. Sebagaimana di rahim juga dulu, bagaimana kita memikirkan rezeki? Otak juga belum ada, tapi rezeki kita sempurna beres. Kalau mau stres harusnya waktu kita bayi dulu. Kita tidak punya tenaga, tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman mengarungi hidup, tapi rezeki beres-beres saja. Mudah-mudahan ilmu rezeki ini membuat kita lebih tenang karena yakin Allah lah yang menjamin. Kita jemput dengan cara penuh ketakwaan, diberi penuh syukur, ditahan kita bersabar, diambil kita ridho. Lihat yang lain, alhamdulillah tidak ada iri dengki, dan kita ringan untuk terus bersedekah. Mana qasad shadaqatun min malin, tidak berkurang harta dengan sedekah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami keyakinan yang sempurna ya Allah. Iman yang sempurna. Jadikan hati kami hati yang benar-benar hakul yakin terhadap-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya mengabdi kepadamu ya Allah. Cukupi kami hanya dengan rezeki-Mu yang halal barokah. Jauhkan dari kami dari setiap rezeki yang haram dan makruh ya Allah, dan subhat. Ya Allah, jadikan kesibukan kami menjadi amal soleh kami. Jadikan kami menjadi jalan rezeki yang halal berkah bagi keluarga kami. Berikan kepada kami nikmatnya bersedekah ya Allah, ringannya menafkahkan rezeki di jalan-Mu,
cabut semua kekikiran, kebakilan dari diri kami. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak dan menghinakan diri kami. Titipkan kepada kami duniawi yang berkah, dunia yang Engkau pilih, dunia yang bisa membuat kami dekat denganmu, dunia yang membuat kami bisa beramal soleh, dunia yang membuat kami bisa berbekal pulang husnul khotimah untuk berjumpa denganmu. Ya Allah, hanya Engkaulah yang menggenggam lahir batin kami. Kami berlindung kepadamu dari silau tipu daya dunia. Kami berlindung kepadamu dari tipu daya setan. Kami berlindung kepadamu dari apapun yang Engkau haramkan. Rabbana atina fid dunya